Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Pada malam hari ini kita akan coba mengkaji buku dari karya Profesor Dr. Hamka, yaitu yang berjudul Filsafat Hidup. Ini pada bab 1 yang judulnya Hidup. Beliau mengemukakan di sini dalam bukunya, tidaklah akan ada didapat dua manusia yang sama dalam kehidupannya dan tidak pula sama kekuatan badan dan akalnya. Tiap orang mempunyai kekuatan sendiri. Kelainan kekuatan akal sebagaimana berlainan bentuk badannya. Adalah pada muka, pada suara, pada langkah kaki saja mengenal seseorang. Bahkan sejak dari manusia di dalam rahim ibu sudah nyata berlainan aliran. Tiap anak lahir ke dunia mencucut jarinya, tetapi bentuknya telah dapat dibedakan dengan anak lain. Artinya di sini dikatakan bahwa semua manusia itu berbeda. Dan dikemukakan pula bahwa tentunya otaknya pun juga demikian pula. Di dalam otak itu terdapat tidak kurang dari 180 juta sel halus yang tidak dapat dilihat satu-satunya kalau tidak dengan mikroskop. Tiap-tiapnya terbagi kepada beberapa tumpukan berhubungan dengan tumpukan yang lain. Yang mempunyai pusat pertemuan yang tidak ubahnya dengan alat pendengar penerima suara yang ada di dalam telepon. Ada satu bagian yang menerima hubungan dari telinga, dari mata, dari hidung, kaki, tangan, dan lain-lain. Sedang yang jadi pusatnya ialah itulah yang ada pada setiap diri manusia yang hidup, yang semuanya dikemukakan beda satu sama lain. Lebih lanjut, beliau menulis ini bahwa kita bekerja keras terus-menerus, tidak berhenti-henti sejak kita dilahirkan, disudahi setelah kita mati. Padanya lah berdiri kehidupan. Kalau kejadian dan pekerjaan otak itu telah kita perhatikan, kita selidiki pula kehidupan dan pengalaman yang selalu ditempuh manusia dalam hidupnya, dapatlah kita pahamkan apa sebabnya hal yang lama telah berlalu masih dapat kita ingat. Karena telah ada simpanan di dalam perbendaharaan yang bernama benak atau otak. Orang yang menyelidik otak manusia di dalam ilmu kedokteran berpendapat bahwasanya susunan otak itu sangat rapi dan teguh. Dalam pekerjaan yang dilakukannya amat sulit dan sukar diselidiki lebih dalam. Sebab dia bukan sebagai mesin yang dapat diketahui rahasianya oleh montir yang pandai. Tetapi bahwa otak itu bekerja, mereka tidak lagi sebagaimana tidak saknya akan adanya matahari di pertengahan siang. Susunan itu dan pekerjaannya adalah bertali, maksudnya berhubungan. Dan berhubung akal adalah menjadi asasnya. Menurut penyelidikan, maka otak anak-anak sejak lahir sampai masanya berjuang menuju dewasa, yang dinamai zaman pancaroba, kelihatan bertambah besar dan susunannya bertambah sulit. Bertambah besar itu otak itu dan bertambah bekunya, bertambah luasnya daerah usahanya di dalam hidupnya. Tetapi jika dalam menuju kebesaran pada suatu kali tiba-tiba ditimpa oleh suatu penyakit, maka jalan otaknya itu pun tertahan. Dalam kalangan keluarga kami terdapat seorang anak muda yang turunannya orang yang encer otak dan mempunyai budi pekerti baik. Tetapi apabila mempelajari ilmu-ilmu yang berkehendak kepada berpikir, tidak didapatnya angka yang bagus. Ilmu hitung memusingkan kepalanya. Ilmu yang mesti dihafal menyebabkan dia sakit. Ternyata bahwa seketika berumur 4 tahun dia terjatuh dan tempurung kepalanya terhempas. Yang sampai dewasa bekas kempas itu masih kelihatan. Yang mengerti segala perkara bila ditunjukkan, tetapi sukar memikirkannya. Menurut penyelidikan ahli, kalau penyakit itu mengenai sebagian otak saja misalnya, maka sebagian itulah pula yang lemah bekerjanya. Sebab itu, maka bukan sedikit bekas penyakit merusak akal dan harus dijaga benar kesehatan otak itu supaya kita sehat pula jalan akalnya. Walaupun negeri kita masih miskin tentang dokter-dokter spesialis perkara otak ini pada saat ini ya, tetapi di negeri lain telah ada dokter yang sanggup mengobati penyakit yang ada dalam otak itu atau menyamaratakan perjalanan sebagian otak itu, otak yang lemah dibanding dengan sebagian yang lain. Sehingga seorang anak yang lemah akalnya
yang tolol, pandir, bisa diobati sehingga menjadi seorang yang bisa berpikir. Nyatalah bahwa otak itu alat yang hidup sendiri dalam kehidupan manusia. Kekuatan otak itulah yang menimbulkan angan-angan, pikiran, kehendak, ingatan, cita-cita, dan lain-lain yang timbul daripada akal dan manusia. Kehidupan otak itu timbul dari kekuatan zat oksigen, yaitu zat yang disebut zat pembakar. Kalau sekiranya berhenti oksigen itu dari pekerjaannya, berhentilah otak dari bekerja. Bagaimana berhentinya api yang tidak mendapat hawa udara. Itulah sebabnya maka sebagian ahli tidak mau mengatakan bahwa kekuatan otak itu timbul daripada perkalian zat benda dengan roh. Akan tetapi akal atau roh itu ialah bekas daripada perjalanan otak yang sehat, laksana gejala api itu timbul daripada lilin yang terbakar. Tegasnya, kalau otak itu kembali kepada anasirnya yang tersendiri, ditinggalkan oleh kekuatan bakaran oksigen, maka berhentilah otak bekerja. Artinya, berhentilah yang dinamakan akal itu. Demikian keyakinan ahli kesehatan dengan mikroskop dan laboratoriumnya. Itulah sebabnya pada masa yang akhir ini, terutama semenjak ada Profesor Sigmund Freud, ilmu kedokteran modern mempunyai keyakinan bahwa penyakit jiwa itu pun bisa diobati dan bisa diselidiki dari mana sebabnya timbul, misalnya dari turunan atau penyakit ketika kecil dan lain sebagainya. Itu menurut keyakinan mereka setengah berjalannya ialah pada otak. Jalan anggota ini hanya dari sana. Tetapi ahli ilmu suka menyelidiki rahasia staf atau mudah dan mempersambungannya dengan kekuatan batin. Tidaklah suka menerima saja penyelidikan setengah ahli ilmu kedokteran. Menurut mereka otak itu adalah suatu zat kasar yang menjadi perkakas daripada kekuatan batin, yaitu roh. Adapun roh itu, kata mereka, berbeda di antara satu dengan yang lainnya. Laksana perbedaan suara musik pada gitar yang sedang dibunyikan. Dapat ini adalah menjadi tafsir daripada itikad ulama rohani, karena ahli rohani beriktikad bahwa roh atau akal itu datang daripada alam yang lain yang tidak dikenal kepada jasmani manusia, lalu terjadilah hidup. Maka tubuh itulah yang diambilnya menjadi sarang sampai kepada suatu waktu yang tertentu. Setelah itu pun diceraikannya dan ditinggalkannya, maka itulah terjadi maut, dan ia pun kembali ke alam yang tiada dikenal. Di sini nyatalah perbedaan antara kedua pendapat tadi, ahli yang hanya memperhatikan kehidupan dari segi kebendaan, mendahulukan tubuh dan lilin daripada roh dan nyala, dan ahli yang memperhatikan hidup dari segi rohani, mendahulukan roh dan nyala daripada tubuh. Di dalam itu ialah laksana tenunan yang selalu bersambung. Sekalipun makhluk di muka bumi ini seakan-akan tidak kelihatan, dalam tenunan ini karena sangat kecil, maka tenunan hayat yang kita lihat ini adalah ujung daripada pangkal lain yang telah lalu. Yang bersambung tiada putus, tidak dari awal yang tiada diketahui. Kapankah sampai ke akhir yang belum diketahui. Dan setelah waktu yang telah ditentukan itu di dalamnya, maka kehidupan itu pun berhenti. Ada satu pemberhentian yang disebut dengan maut, al-maut. Yaitu berhentinya berjalan. Perjalanan darah yang mengandung oksigen mengelilingi badan. Bersama dengan itu, maka sel yang kecil-kecil tadi pun berhenti perjalanannya dengan tidak diharap akan kembali. Menurut penyelidikan ahli ilmu kedokteran, kadang-kadang sesudah otak mati bekerja, jantung masih bergerak. Sampai 2 jam belakangannya atau lebih. Kadang-kadang ada dicobakan, orang mengambil jantung mayat itu, dicobanya menghidupkan kembali dengan berkakas, artinya hidup menurut kehendak ilmu, maka ia pun hiduplah serupa semasa dia masih di dalam dada yang punya, yang telah masuk ke perut. Urat-urat yang berada di dalamnya kelihatan hidup sampai 40 jam belakang. Sel yang kita katakan tadi pun telah dicoba juga oleh dokter-dokter itu, memisahkan daripada tubuh yang telah mati. Berinya tempat yang khusus di dalam laboratorium, padahal tubuh itu sendiri telah di dalam tanah. Kematian itu datang tidaklah pula sebagai kedatangan kilat, tapi berangsur-angsur. Ada kalanya sebagai lampu dinding yang kehabisan minyak, atau laksana sebuah negeri yang ditimpa kelaparan. Penduduknya habis mati, tetapi tidak sekaligus. Melainkan hanya lemah. Yang lemah juga yang dahulu
berturut-turut sampai kepada yang lebih kuat menahan lapar. Rahasia kejadian itu ialah lantaran asas kehidupan memberi manusia bekal dengan beberapa alat yang perlu sebagai udara, air, dan makanan untuk memelihara hidup. Itulah pendirian orang yang memperhatikan kehidupan manusia dari segi lahir. Mereka berpendapat bahwa manusia perlu kepada makanan. Jika makan teratur, maka pikiran terbuka. Bila makanan sehat, akal bertambah. Kalau oksigen tidak bekerja, membantu otak, maka buah pendapat akal yang waras tidak akan keluar. Manusia perlu kepada vitamin supaya dia cerdas. Kekurangan akal anak Indonesia bergantung kepada kehidupan mereka yang amat morat-marit. Oleh sebab itu, maka kehidupan akal itu tidak dapat dipisahkan dengan stok atau bekal. Baru 1 abad manusia beroleh pendapat bahwasanya asal manusia inilah daripada telur putih yang ada di dalam air mani. Mani itu ada masa hidupnya dan ada masa mati. Sehingga sudah dapat ditentukan orang. Bila masa dia menetas, yaitu berkumpul menjadi bekal anak yang kemudian akan menjadi seorang laki-laki atau perempuan. Orang tidak habis heran bagaimana telur laki-laki yang mempunyai belalai halus menyatukan diri dengan telur perempuan pada suatu waktu di dalam rahim, kemudian menjadi satu, dan lama-lama menjadi darah. Darah menjadi daging, lalu berupa dan berbentuk. Orang tidak habis heran memikirkan masa yang ditempuhnya itu. Masa yang sulit dan penuh kekayaan Tuhan. Mulanya hanya sel yang teramat kecil. Lagi hampir tidak kelihatan di dalam teropong. Lantas berbentuk. Wallazi yusawwirukum fil arham. Dialah yang telah membentukmu di dalam. Setelah kelak ia telah menjadi tumbuh, maka di dalam tubuh itu pun dapatlah berjuta-juta sel halus tadi, bertumpuk-tumpuk berjuta-juta menjadi sebesar ujung jarum. Dan sesudah itu kelihatan persediaan yang akan ditempuhnya, yang akan menjadi daging, menjadi tulang, menjadi darah, menjadi kulit, dan lain-lain. Kumpulan semuanya menjadi satu tubuh yang hidup pula. Jadi terdapatlah berjuta kehidupan di dalam suatu kehidupan, laksana berjuta-juta manusia hidup di atas. Sampai kepada soal yang lebih kecil, sebagai sebab telinga mendengar dan mata melihat, di dalamnya kelihatan pula sel tadi yang masih akan lahir dan yang telah mati. Dan setengahnya sedang berjalan. Hingga setelah melihat itu, timbul pikiran kita bahwasanya manusia itu tiap hari lahir dan tiap hari mati. Sampai datang mati yang besar. Dan tiap hari pula kelihatan semangat kehidupan atau kehidupan kesusutan hidup. Kerja baik atau jahat. Bagaimanakah atau kita akan dapat memutuskan perkara ajaib ini? Bagaimana dari satu makhluk yang amat halus dan hidup dapat jadi satu manusia berakal dan berpikir? Orang bertanya, apakah manusia meniupkan hidup kembali ke tubuh halus itu? Hal ini oleh alam memberinya dengan nama al-absyir, ether, atau berkas. Dialah yang menyuruh menempuh evolusi dari kecilnya kepada besarnya, tapi tidak pula dapat diputuskan orang apakah ether itu. Maka teori lama telah berganti dengan teori baru. Sudah bertemu dengan sel halus yang ada menaruh hidup itu, orang bertemu dengan ether. Ether itu pun hanya dapat diberi nama sekedar nama itu saja. Di sana terhenti perkara ini dan belum juga bertemu ujungnya, yaitu ether dari mana datangnya dan dari mana asalnya atau pokok kejadiannya. Kita pun tibalah di pintu setengah kunci pada kebingungan yang sangat karena dia tidak bertemu lagi dan pintu itu teguh buat selama-lamanya. Waktu itulah kita mendapati bahwasanya ada lagi satu kekuasaan yang mengatur segala sesuatu itu dengan bijaksana. Siapakah dia? Kita tidak tahu dan tidak dapat mengetahui apa ajalnya. Cuma kita dapat mengetahui bahwa dia ada. Ialah dari melihat dan mengetahui berkas perbuatannya. Mengetahui bekas perbuatannya. Kita tidak tahu, kita tidak melihat. Sebab kita tidak mendapat, maka telah mendapat. Nyatalah kita manusia sejak dari pertemuan telur ibu dengan telur ayah, dirami oleh ibu di dalam perutnya sampai menetas, sampai jadi anak, dan manusia sampai hidup, juang dan mati. Semuanya melalui jalan yang telah tertentu. Demikianlah tenunan hidup yang kita lihat itu, dan demikian pula hidup
pada yang lain menurut takdir dan ketentuannya masing-masing. Itulah Profesor Dr. akan menggambarkan tentang kehidupan manusia, di mana sejatinya proses yang terjadi dalam kehidupan manusia dari awal semula jadi sampai akhir agak sulit diketahui. Dan itu masing-masing kita memiliki kehidupan yang berbeda satu sama lain, pikiran dan sebagainya. Meskipun beberapa ahli dapat membahas jalannya pikiran, namun tidak secara keseluruhan dapat dibahas. Karena semuanya itu menjadi rahasia. Kita diberi kehidupan dari mulai dalam kandungan ibu, punya sel dari ayah dan ibu, dan sampai kita dewasa. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala